Kasus baru yang kini terkuak di Korea Selatan, seorang pemuda meninggal dunia lantaran terinfeksi amuba pemakan otak. Amuba ini bisa menginfeksi otak dan juga selaput otak. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Aklina Angger di News on Trending. Kasus infeksi amuba pemakan otak atau Naegleria fowleri menjadi perbincangan publik usai salah satu pasien di Korea Selatan meninggal dunia akibat terinfeksi penyakit tersebut. Hal tersebut dikarenakan penyakit itu dilaporkan telah memakan korban pertamanya pada hari Senin 26 Desember 2022 lalu. Hal tersebut diungkap oleh Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea. KDCA menjelaskan bahwa seorang pasien laki-laki yang diketahui berumur 50 tahun telah dinyatakan meninggal dunia tidak lama setelah ia melakukan perjalanan dari Thailand. Pasien tersebut kemudian dirawat sesaat setelah kepulangannya ke Korea Selatan. Ia pun meninggal di rumah sakit setelah menjalani 11 perawatan. DCA juga menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan tes genetik pada 3 patogen penyebab Naegleria fowleri untuk memastikan apa penyebab dari fenomena tersebut. Dari hasil tes yang dilakukan, ditunjukkan bahwa gen dalam tubuh pria tersebut 99,6% mirip dengan yang ditemukan pada pasien meningitis yang dilaporkan ke luar negeri. Lantas, apa sebenarnya amuba pemakan otak atau Naegleria fowleri tersebut? Simak informasi lengkapnya berikut ini. Mengutip dari Cleveland Clinic, amuba pemakan otak adalah amuba yang tinggal di perairan tawar yang hangat dan dangkal, seperti danau, sungai, dan mata air panas. Amuba ini dianggap sebagai organisme yang hidup bebas karena tidak membutuhkan inang. Orang yang terinfeksi amuba ini mengalami kondisi yang disebut meningoencephalitis amuba primer. Hal itu merupakan infeksi sistem saraf pusat yang sangat serius dan hampir selalu berakibat fatal. Sejauh ini hanya terdapat satu spesies Naegleria yang bisa menginfeksi manusia, yaitu Naegleria fowleri. Amuba tersebut masuk ke dalam tubuh manusia melalui hidung dan kemudian hidup di otak. Amuba sendiri merupakan jenis organisme bersel tunggal. Spesies ini berkembang dengan baik di tempat dengan suhu di atas 46 derajat Celcius. Jika amuba pemakan otak ini masuk ke dalam tubuh manusia, amuba ini bisa menginfeksi otak dan juga selaput otak. Kondisi tersebut disebut dengan meningoencephalitis amuba primer. Seseorang bisa terinfeksi amuba apabila parasit tersebut masuk melalui hidung. Meskipun amuba jenis ini cukup umum, amuba ini jarang menyebabkan penyakit otak. Setiap tahunnya diketahui banyak sekali orang yang terpapar amuba. Meskipun demikian, hanya sedikit yang terserang penyakit infeksi dan gangguan otak akibat amuba Naegleria fowleri. CD menyebut bahwa penyakit infeksi amuba pemakan otak ini biasanya terjadi di bulan Juli hingga September. Kondisi tersebut bisa terjadi kepada pasien dengan rentang usia berapapun, tetapi bisa ditangani dengan mengurangi faktor-faktor risiko. Gejala infeksi amuba pemakan otak. Melansir dari Cleveland Clinic, berikut tanda gejala terinfeksi amuba pemakan otak atau Naegleria fowleri. Demam tinggi, sakit kepala yang menyakitkan, mual dan muntah, gemeteran, gejala seperti meningitis termasuk leher kaku dan sensitif terhadap cahaya, kebingungan mental, serta koma. Hingga saat ini belum ada kasus infeksi menyebar dari orang ke orang. Ada sebuah penelitian yang dilakukan untuk melihat apakah infeksi bisa menyebar melalui donor jaringan atau organ. Seorang remaja meninggal dunia akibat terinfeksi amuba pemakan otak setelah berlibur bersama keluarga di Florida, Amerika Serikat. Remaja laki-laki bernama Tanner Wall dan keluarganya baru-baru ini berkemah di Florida Utara. Di sini terdapat taman air dan danau tempat laki-laki 13 tahun ini berenang. Beberapa hari setelah berenang di danau, Tanner mengalami beberapa gejala seperti mual, muntah, sakit kepala, dan leher kaku. Awalnya ia didiagnosis menderita radang tenggorokan, tetapi orang tuanya menduga putrinya itu menderita penyakit yang lebih serius. Sehingga orang tuanya membawa Tanner ke UF Health di Gainesville, Florida untuk diperiksa kedua kalinya. Di rumah sakit tersebut, Tanner ditempatkan di ventilator dan dokter menemukan sesuatu yang menurutnya mengerikan. Tanner meninggal karena infeksi Naegleria fowleri pada 2 Agustus 2020 lalu.
Berdasarkan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, Naegleria fowleri adalah organisme bersel tunggal yang secara alami ditemukan di air tawar yang hangat seperti danau dan sungai. Di Amerika Serikat, sebagian besar infeksi terjadi di negara bagian selatan, terutama selama bulan-bulan musim panas yang meningkatkan suhu air. Menelan air yang terkontaminasi Naegleria fowleri tidak akan menyebabkan infeksi, tetapi jika air yang tercemar masuk ke hidung, organisme ini dapat masuk otak dan merusak jaringannya. Hampir seluruh laporan infeksi berakibat fatal, dengan tingkat kelangsungan hidup kurang dari 3% menurut CDC. Tetapi faktornya bisa karena deteksi dini dan pengobatan dengan obat eksperimental yang disebut miltefosine. Ilmuwan Prancis telah memicu kekhawatiran akan munculnya pandemi lain setelah menghidupkan kembali virus zombie. Diketahui virus zombie ini telah lama terkubur dalam danau beku di Rusia selama 50.000 tahun. Menurut makalah pendahuluan, pemanasan global menyebabkan sebagian besar permafrost, tanah beku permanen yang menutupi seperempat belahan bumi utara, mencair secara permanen. Kondisi ini memiliki efek yang mengkhawatirkan dari melepaskan bahan organik yang membeku hingga 1 juta tahun, termasuk patogen yang berpotensi berbahaya. Profesor Universitas Aix-Marseille, Jean-Michel Claverie, rekan penulis studi tersebut, mengeluarkan peringatan kepada otoritas medis tentang kurangnya pembaruan signifikan pada virus hidup di permafrost sejak studi awal pada 2014 dan 2015. Untuk mempelajari organisme kebangkitan ini, para ilmuwan mungkin secara paradoks menghidupkan kembali beberapa dari apa yang disebut virus zombie dari permafrost Siberia. Paling tua dijuluki Pandoavirus yedoma setelah karakter mitologis Pandora yang rasa ingin tahunya membuatnya membuka kotak masalah, dan jenis tanah tempat ditemukannya berusia 48.500 tahun. Usia rekor untuk virus beku yang kembali ke keadaan di mana itu memiliki potensi untuk menginfeksi organisme lain. Ini memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh virus berusia 30 tahun yang ditemukan oleh tim yang sama di Siberia pada 2013. Strain baru adalah salah satu dari 13 virus yang diuraikan dalam penelitian ini, yang masing-masing memiliki genomnya sendiri, lapor Science Alert. Sementara Pandoavirus ditemukan di bawah dasar danau di Yukesi Alas di Yakutia, Rusia. Yang lain ditemukan di mana-mana mulai dari bulu mamut hingga usus serigala Siberia. Setelah mempelajari budaya hidup, para ilmuwan menemukan bahwa semua virus zombie berpotensi menular dan karenanya menjadi ancaman kesehatan. Mereka mendalilkan bahwa kita dapat melihat lebih banyak pandemi gaya COVID-19 di masa depan karena permafrost yang terus mencair, terus melepaskan virus yang sudah lama tidak aktif seperti mikroba Kapten Amerika. Sayangnya, ini adalah lingkaran setan karena bahan organik yang dilepaskan oleh pencairan es terurai menjadi karbon dioksida dan metana yang semakin meningkatkan efek rumah kaca dan mempercepat pencairan. Virus yang baru dicairkan mungkin hanya puncak gunung es epidemiologis, karena kemungkinan masih ada lebih banyak virus yang berhibernasi yang belum ditemukan. Diperlukan lebih banyak penelitian untuk menentukan tingkat penularan virus yang tidak diketahui ini saat terpapar cahaya, panas, oksigen, dan faktor lingkungan luar ruangan lainnya. Ini bukan organisme lama tidak aktif pertama yang dibangunkan dari tidurnya yang sedingin es. Pada Juni 2021, ilmuwan Rusia menghidupkan kembali cacing zombie yang telah membeku selama 24.000 tahun di Kutub Utara. Itulah rangkuman berita terkait penyakit amuba pemakan otak. Saksikan rangkuman berita terupdate lainnya di newsontrendingssuara.com.